मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की सदाकतों की किताब लिखूं तो सबसे पहले उसे मोहम्मद कहूँ रिसालत माब लिखूं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program kita Ruhani Hazain. Dalam program ini kita akan membahas buku-buku dari Hadrat Masih Maud Rasulullah SAW yang telah dikompilasi menjadi buku Ruhani Hazain. Dan insya Allah ta'ala dalam kesempatan kali ini kita juga akan kembali membahas salah satu buku beliau yang berjudul Nasi Medakwat atau Ajakan yang Sejuk ya. Ini adalah buku ke-6 dalam jilid ke-19 Ruhani Hazain, dan ini adalah pembahasan yang terakhir untuk buku yang sama. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita, tentunya Bapak Maulana Arif Rahman Hakim Syahid. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai pembahasan mengenai buku ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sehat. selalu sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik. Ini adalah pembahasan yang keempat ya Pak ya, dari buku Iya. Nasi Medakwat. Kira-kira untuk episode kali ini kita akan bahas apa nih? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam episode kali ini insya Allah kita akan membahas sisa dua topik besar atau tema besar yang ada di dalam buku ini. Topik atau tema besar yang pertama yang sudah kita bahas berkenaan dengan ajaran tentang Allah Ta'ala dalam ketiga agama besar ini. Kemudian nanti kita akan membahas berkenaan dengan ajaran dari para pemuka ketiga agama ini, yaitu Kristen, Arya Samaj, dan Al-Quran, ya, bisa dibilang Islam, tentang jiwa ya, tentang setiap jiwa, mengenai zatnya sendiri, zat jiwa itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya nanti kita akan membahas tentang berkenaan dengan Tuhan yang mana, atau Tuhan atau agama yang mana yang menampilkan atau merepresentasikan Tuhan yang sebenarnya, ya, Tuhan yang sebenarnya yang tentunya memberikan hidayat untuk semua orang. Baik, menarik ya Pak ya, dua pembahasan yang akan kita bahas. Mengenai pertama adalah tentunya apa yang akan kita bahas ini berasal dari tiga ajaran ini ya Pak ya. Ya. Kristen, Weda, dan Arya Samaj ya Pak ya, dan Islam ya Pak ya. Ya. Yang pertama adalah mengenai setiap jiwa, mengenai setiap zat, setiap jiwa mengenai zatnya sendiri. Yang kedua adalah agama mana yang merepresentasikan Tuhan yang benar, Tuhan yang memberikan hidayah kepada mereka ya Pak ya, pada agama-agama tersebut. Baik, kita masuk ke bagian pertama mengenai setiap jiwa, mengenai zatnya sendiri. Ini menarik nih Pak ya, bagaimana Anda masih menjelaskan hal ini? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sebelum kita beranjak kepada penjelasan Hadrat Masih Maud mengenai zatnya, mengenai jiwa sesuai dengan Al-Quran, tentang zat jiwa itu sendiri. Di sini beliau menyampaikan, pertama beliau menjelaskan berkenaan dengan bagaimana ajarannya yang diajarkan di agama Kristen berkenaan dengan ini, dan begitu juga kemudian di Arya Samaj, dan nanti beliau bandingkan dengan tentunya dalam ajaran-ajaran ini, di ajaran setiap agama ini beliau akan membandingkan dengan Al-Quran. Yang pertama yaitu bagaimana beliau di sini menjelaskan tentang jiwa itu sendiri, mengenai zat jiwa itu sendiri dalam agama Kristen. Di sini beliau menyampaikan kalau untuk secara umumnya kita sudah mengetahui bagaimana akidah Kristen itu, dan sebelum-sebelumnya juga kita sudah saya sudah menjelaskan berkenaan dengan ini. Di sini beliau menitik beratkan kepada penjelasan atau uraian mengenai kafarah ya, mengenai kafarah. Dan di sini kafarah di sini itu beliau
menghubungkan dengan darah Masih atau Isa alaihissalam. Dan di sini satu masalah yang beliau sampaikan berkenaan dengan ini, beliau menyampaikan bahwa darah Masih dan kafarah yang akan membebaskan, kalau sesuai dengan ajaran Kristen ini, darah Masih atau Nabi Isa alaihissalam ini yang nanti akan menjadi ajaran kafarat, yang itu akan membebaskan manusia dari dosa-dosa mereka. Ya, kita tahu bagaimana akidah kafarat dalam agama Kristen ini. Kemudian nanti hal ini tidak hanya mereka yang mujahid, yang melakukan mujahadah ya, yang bersungguh-sungguh untuk berhijrah dari keburukan kepada kebaikan, atau dari mereka yang tidak beragama menjadi beragama, yang mereka yang berakhlak menjadi berakhlak, atau mereka yang melakukan tindakan-tindakan seperti dalam Islam yang bisa disebut dengan zuhud ya, itu untuk bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, usaha keras dalam hal-hal spiritual seperti itu. Tidak hanya mereka yang mendapatkan pembebasan dosa tersebut, tetapi mereka yang melakukan selama hidupnya, mereka melakukan kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan, mereka juga bisa melakukan kafarah yang melalui atau perantara dari darah Masih ini sendiri. Nah, ini beliau menyampaikan hal seperti ini. Jadi ini sangat berguna bagi mereka yang masuk dalam agama Kristen. Nah, jadi di sini secara logika juga kita bisa menilai ya, bagaimana ajaran ini bisa merugikan manusia itu sendiri. Terutama hal ini menjadi suatu kerugian di sini beliau menyampaikan bahwa ajaran ini yang menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi orang-orang atau manusia yang ada di Eropa dan Amerika. Kita tahu bagaimana perkembangan Kristen di Eropa dan Amerika itu sangat pesat ya, sehingga firqah-firqah atau golongan-golongan dari Kristen ini banyak sekali kita akan temukan di Eropa dan Amerika tersebut. Dan selanjutnya di sini beliau menyampaikan bahwa dengan ajaran ini, jadi muncul keberanian ya bagi para pendosa atau bagi nafsu amarah untuk melakukan dosa. Ya, muncul keberanian gitu bagi nafsu amarah untuk melakukan dosa. Karena apa? Karena bagaimanapun resep ini telah memberikan kerugian sangat besar. Jadi ketika mereka sudah melakukan kejahatan atau mereka melakukan keburukan, itu mereka hanya tinggal melakukan kafarat, penebusan dosa. Sebagaimana yang kita ketahui, banyak sekali kita jumpai ya di gereja-gereja gitu ada bilik pengakuan gitu lah. Bilik pengakuan. Jadi setelah mereka melakukan pengakuan dosa tersebut, secara otomatis mereka menganggap bahwa dosa-dosa itu akan dibebaskan atau akan diampuni melalui darah Masih tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan kafarat. Jadi gampang gitu, enak gitu kalau misalnya masuk dalam agama Kristen ini. Kemudian di sini Hazrat Masih Maud SAW juga menyampaikan bahwa hal-hal semacam ini justru akan disalahgunakan. Tentunya sudah jelas ya, akidah-akidah seperti ini akan disalahgunakan. Seperti akan terjadi banyak sekali kejahatan-kejahatan yang akan merebak gitu. Oke lah, kita akan melakukan kejahatan. Nanti setelah kita melakukan pengakuan, dosa itu akan diampuni oleh Yesus, seperti itu. Jadi beliau salam menyampaikan bahwa ajaran Injil ini tentu sangat merugikan ya, yang mana hanya ditekankan kepada satu hal saja. Nah, seperti ajaran berkenaan dengan jika kalian ditampar ya. Kita tahu itu. Ini ayat ini yang paling sering kita dengar gitu ya. Jika kalian ditampar pipi kanan, maka serahkan pipi kiri. Ya. Di sini pada kenyataannya beliau menyampaikan bahwa ajaran ini tidak sesuai dengan atau tidak relevan dengan keadaan atau kondisi agama Kristen saat ini. Ya.
Karena apa? Beliau pernah di sini beliau menyampaikan suatu permasalahan, suatu contoh di mana itu juga terjadi pada saat itu di zaman beliau sendiri, bahwa ketika ada seorang pendeta, padri ya, ditampar oleh seseorang gitu. Jadi bukannya memberikan pipi kirinya, atau tidak tahu ya ditampar di sebelah mana, atau apakah di kiri atau di kanan, tapi bukannya memberikan pipi yang sebaliknya, malah padri atau pendeta ini justru mengkasuskan hal tersebut di dalam pengadilan, sehingga beliau menyampaikan mana pengamalan dari ajaran tersebut. Nah, di sini beliau membandingkan dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an, bahwa dalam Al-Qur'an di sini disampaikan, auzubillahi minasyaitonirrajim, jazaun sayyiatin misluha. Ya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Jadi jazaun, jadi ganjaran bagi kebaikan, keburukan, balasan dari keburukan adalah keburukan semisalnya. Tapi barang siapa yang ingin memaafkan keburukan tersebut, maka ganjaran bagi mereka atau dia yang memaafkan keburukan tersebut itu adalah dari Allah Ta'ala itu sendiri. Nah, bagaimana di sini keindahan Al-Qur'an menjelaskan bahwa memang ketika kita atau seseorang melakukan kejahatan, bisa kita bilang ada ajaran berkenaan dengan qisas ya. Ketika seorang melakukan kejahatan, maka dibalasnya dengan kejahatan yang semisalnya. Tetapi bagaimana di sini Al-Qur'an memberikan satu solusi untuk perbaikan ke depan yang akan menjadikan kehidupan itu lebih baik, yaitu jika kalian atau engkau memaafkan keburukan tersebut, maka ganjarannya itu langsung dari Allah Ta'ala. Nah, bagaimana di sini beliau menyampaikan hal tersebut. Kemudian berkenaan dengan ajaran ya, mengenai setiap jiwa, berkenaan dengan zatnya sendiri. Dan ini kita beranjak kepada bagaimana Arya Samaj ya, ajaran dari Arya Samaj melalui Weda. Di sini beliau menyampaikan bahwa apa ajaran Arya Samaj tentang kesucian manusia dan tindakan baik manusia. Tentunya ada dua hal yang menjadi topik utama dalam akidah Arya Samaj ini, yaitu satu niyok, ada yang disebut dengan niyok. Yang kedua itu tanasuh, yang sering kita dengar dengan kata reinkarnasi ya. Nah, di sini niyok itu sudah jelas di sini bahwa di antara ajaran-ajaran mendasar Arya Samaj yang paling hina dan memalukan adalah niyok. Di mana nanti mungkin penjelasannya akan beliau jelaskan di buku selanjutnya. Memang lebih rinci beliau menjelaskan di selanjutnya. Tapi niyok ini adalah bagaimana beliau menjelaskan bahwa ajaran ini dari ajaran-ajaran mungkin lebih hina dari ajaran dari agama Kristen gitu. Walaupun memang kalau dari ajaran Kristen itu memang sudah, kalau dilihat dari segi ajaran Islam itu sudah berdosa, sudah jelas dosa. Tetapi kalau niyok ini, bagaimana niyok ini dijadikan suatu akidah yang mendasari agama tersebut, dan itu dilegalkan di agama tersebut. Bagaimana seorang laki-laki yang tidak memiliki anak mempersembahkan istri mereka sendiri kepada orang lain supaya mereka memiliki anak gitu. Inilah niyok ini. Dan yang kedua itu berkenaan dengan tanasuh. Nah, tanasuh ini seperti reinkarnasi. Beliau menyampaikan bahwa jiwa atau tanasuh reinkarnasi ini tidak lain melainkan suatu ajaran palsu, karena dasarnya juga salah dan sebagai ujiannya tentu sudah terbukti salah. Dari segi kesucian manusia itu ajaran ini sudah keliru. Karena apa? Karena dalam segi kekuasaan atau kudrat ilahi, apabila seorang arif merenungkan berkenaan dengan tanasuh ini, secara logikanya sudah salah. Ya, sudah keliru seperti itu. Nah, permasalahan tanasuh ini sudah batil dari akarnya. Tentu saja di mana tanasuh atau reinkarnasi ini mereka menganggap bahwa
ruh itu adalah seperti serpihan atau potongan-potongan, salah satunya yang masuk di dalam sayur-sayuran atau ke dalam bumi lah seperti itu. Yang nanti di bumi itu ketika masuk dalam bumi itu, ruh-ruh ini, potongan-potongan ini akan masuk apakah itu ke sayuran, ke buah-buahan, yang nanti akan dimakan oleh manusia seperti makanan. Nah ini. Kemudian sayur-sayuran itu yang akan dimakan seperti makanan itu justru yang menjadi kelemahan dari akidah ini. Nah, bagaimana? Karena di akhirat nanti kata di sini yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud salam bahwa nanti di akhirat yang melakukan kebaikan di akhirat itu yang melakukan kebaikan apabila kebaikannya kurang, maka balasannya itu sejumlah dengan kebaikannya tersebut. Dan yang melakukannya banyak, maka balasannya akan banyak seperti kebaikan yang dilakukan, ya. Apabila potongan-potongan ini dimakan oleh manusia dan beberapa ruh masuk ke dalam tubuh manusia, maka kita tidak mengetahui mana ruh yang akan melakukan kebaikan yang sedikit dan melakukan kebaikan yang banyak. Ya, ini akan terbagi nih. Nah, disinilah sebenarnya sudah dilihat kebatilan yang ada dalam akidah ini sendiri. Nah, ini yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud salam. Jadi sesuatu yang di luar logika lah berkenaan dengan tanasukh ini. Nah, nanti ketika reinkarnasi ini, ketika seorang yang memiliki jasad kasar kemudian dia meninggal dan potongan-potongan ruh itu menjadi terbagi-bagi. Nah, jadi bagaimana cara membagi kebaikan-kebaikan atau keburukan-keburukan yang dilakukan oleh ruh yang ada di dalam tubuh manusia itu sendiri. Nah, jadi bagian mereka itu ya ada tidak seimbang seperti itu. Baik, artinya di dalam buku ini ketika membahas mengenai setiap jiwa, mengenai zatnya sendiri, Hazrat Masih Maud mengungkapkan keanehan ya Pak ya, ketidak masuk akalan doktrin-doktrin yang disampaikan oleh Kristen, yang disampaikan oleh Arya Samaj ya Pak ya. Tadi dari Kristen seperti penebusan dosa ya Pak ya, kafarat yang pada akhirnya berdampak buruk terhadap kemanusiaan itu sendiri ya Pak ya. Yang kemudian adalah dari Arya Samaj seperti reinkarnasi yang Hazrat Masih Maud sampaikan dasarnya saja sudah tidak logis ya Pak ya. Dan di sini mungkin akan sangat jelas Hazrat Masih Maud jelaskan secara detail dari buku ini. Tapi mungkin hanya sebagai pengantar sudah cukup Bapak apa yang tadi Bapak sampaikan. Yang selanjutnya adalah mengenai Tuhan ya Pak ya. Tuhan mana yang benar ya Pak? Mana Tuhan yang benar? Apakah Tuhan yang direpresentasikan oleh agama Weda, agama Kristen, apakah yang disampaikan oleh agama Arya Samaj, atau Tuhan yang disampaikan oleh agama Islam? Bagaimana Hazrat Masih Maud menjelaskan hal ini? Nah, berkenaan dengan topik besar yang ketiga ini, beliau sebenarnya sangat simpel menjelaskan berkenaan dengan Tuhan mana sih yang sebenarnya yang merepresentasikan yang dipresentasikan oleh kitab mereka masing-masing yang merupakan Tuhan sebenarnya. Nah, yang memberikan hidayah tentunya. Nah, di sini beliau menyampaikan bahwa dari penjelasan-penjelasan yang sudah beliau sampaikan memang sudah jelas Tuhan yang mana gitu ya. Kalau misalnya kita melihat Tuhan yang disampaikan oleh agama Kristen bahwa manusia yang akan manusia sendiri yang akan menebus dosa manusia yang lainnya. Nah, seperti Tuhan seperti Nabi Isa alaihissalam yang merupakan penjelmaan Tuhan yang menjadi jasad kasar, yang menjadi bentuk kasar, yaitu tubuh manusia, ya, yang di dalam tubuh itu ada 4 elemen ruh gitu. Ada anak, Bapa, Rohul Kudus, dan manusia itu sendiri. Dan bagaimana hal itu justru menjadi suatu kebimbangan bagi penganut agama Kristen tentunya, atau penganut agama yang lainnya, atau secara logika bagaimana dalam satu tubuh itu terdapat 4 ruh, dan ketika tubuh itu atau jasad itu meninggal atau wafat ya,
Nah, bagaimana pembagian dari ruh-ruh tersebut? Ya, apakah tetap dalam jasad kasar itu atau mereka sudah terbagi? Dan dari antara 4 ruh itu yang mana yang sebenarnya yang menjadi entitas yang paling kuat? Nah, tentu kita tidak bisa memberikan suatu jawaban berkenaan dengan entitas mana yang paling kuat karena semuanya bergabung dalam satu jasad itu. Kalau bergabung dalam satu jasad itu nanti elemen yang mana yang akan mendominasi, seperti itu. Sedangkan kita tahu manusia itu ya mereka merasakan sakit kan. Sedangkan Allah Ta'ala Tuhan itu tidak akan pernah merasakan sakit. Kalau misalnya manusia merasakan sakit seperti kita ruh, seperti yang disampaikan bahwa ketika ruh itu merasakan sakit, tentu badan ini akan menjadi lemah, merasakan sakit juga. Nah, ini yang merasakan sakit ini ruh yang mana gitu, kita tidak mengetahuinya. Terus yang selanjutnya adalah berkenaan dengan Arya Samad. Sebagaimana Arya Samad ini menjelaskan, menginterpretasikan Tuhan-Tuhan itu dalam bentuk yang wujud yang nyata atau wujud yang ada di dunia ini. Ya, seperti matahari, langit, matahari, bulan, dan udara, ya, air. Kalau langit itu direpresentasikan sebagai air, ya, yang memberikan, yang hanya air yang akan memberikan kehidupan. Dan hal itu bisa dibilang ya tidak logis gitu. Kalau mereka itu adalah suatu di akhirat nanti atau di akhir zaman nanti, semua itu akan fana, akan lenyap. Tidak ada yang tersisa kecuali satu entitas yang tentunya yang paling klimaks, yang paling tinggi, yang paling atas gitu, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Tapi ketika elemen-elemen itu disampaikan berdasarkan dengan sesuatu yang nyata atau yang kasar, jasad kasar, wujud tersebut, maka itu justru tidak logis gitu. Kemudian yang terakhir, tentu saja yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud adalah berkenaan dengan hanya Tuhan hidup. Umat Islam, agama Islamlah Tuhan yang sebenarnya, yang merepresentasikan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang satu dengan sifat-sifatnya atau penampakan-penampakan melalui sifat-sifatnya. Ya, sifatnya adalah seperti Rububiyat, Rahmaniyat, Rahimiyat, dan Malik Yaumiddin. Bagaimana semua itu merupakan sifat utama dari Tuhan yang sebenarnya. Bukan Tuhan itu sendiri, tapi merupakan sifat dari Tuhan yang sebenarnya, yang tentunya secara logika bisa kita terima. Ya, merupakan kekuatan atau entitas yang paling unggul. Baik, kalau kita mengetahui ya Pak ya, ada ungkapan you are what you say ya Pak ya. Iya. Kamu adalah apa yang kamu ungkapkan, apa yang kamu katakan. Kalau misalkan kita melihat bagaimana ajaran dari Kristen, ajaran dari Arya Samad yang mereka katakan berasal dari Allah Ta'ala ya, yang ditunjukkan kemudian diungkapkan oleh Hazrat Masih Maud, mengandung banyak keanehan yang tidak logis ya Pak ya. Lalu bagaimana mungkin kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan yang mereka anggap itu adalah Tuhan yang benar yang memberikan petunjuk kepada mereka ya Pak ya. Betul sekali. Ajaran yang membingungkan, bagaimana Tuhan yang mengajarkan ajaran yang membingungkan ini bisa dianggap sebagai Tuhan yang benar, yang memberikan hidayah. Tentunya di sini Hazrat Masih Maud kemudian memberikan penekanan bahwa Tuhan yang diajarkan di dalam Al-Quran, yang dibawa oleh Islam lah Tuhan yang benar, Tuhan yang esa, yang memiliki segala macam sifat keunggulannya. Mungkin di agama lain dianggap sebagai Tuhan ya Pak ya. Sifat-sifat itu dianggap sebagai Tuhan. Tetapi dalam Islam menganggap bahwa Tuhan itu esa dengan segala macam sifatnya, Rububiyatnya, Malikiyatnya, Rahmaniyat, Rahimiyatnya itu sebagai satu sifat yang dimiliki oleh Tuhan yang esa ya Pak ya. Baik, cukup menarik pembahasan kita dan memang cukup complicated ya Pak ketika kita berbicara mengenai Hindu, Arya Samad ya. Cukup complicated ajaran mereka dan memang perlu konsentrasi untuk mendalami apa yang mereka sampaikan, ajaran-ajaran mereka ya Pak ya. Tapi mudah-mudahan kita berharap apa yang telah Bapak sampaikan dapat dipahami dengan baik oleh para pemirsa kita. Amin. Baik, jazakumullah Bapak. Assalamualaikum. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Nasim Dakwat, Ajakan yang Sejuk, buku yang ke-6 dalam jilid 19 Ruhani Hazain,
Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mangga Bapak wabarakatuh. diminum.